Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Ketemu lagi kita di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat. Pokoknya kalau lagi acara ini kita ajak Anda untuk lebih care dengan kesehatan ya. Saya Nina Amelia, hari ini seperti biasa bersama Bapak Nyoto Sianto Sarjana Sains. Beliau adalah seorang praktisi herbalis, praktisi pengobatan komplementer, pemerhati dunia nutrisi dan herbal, inspirator pola hidup dan mental sehat yang aktif juga sebagai pembicara manfaat nutrisi dan herbal sejak tahun 2000. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak Nina, ketemu lagi. Ya, makin hari makin sehat ya kita ya. Harus makin sehat. Karena harus apa? Makin awet muda. Karena Ziman. Oke, dan Anda Ziman Lovers yang hari ini pengen berinteraksi bersama Pak Nyoto, boleh langsung WhatsApp ya di 081511 103 103. 081511 103 103. Dan hari ini kita mau bahas mengenai Penyakit gagal ginjal ya, karena kan penyakit gagal ginjal ini sebenarnya suatu penyakit yang kronik ya, karena mau nggak mau kalau sudah makin parah, organ ginjalnya sudah mengecil, akibatnya kita punya masalah kesehatan itu sulit disembuhkan. Makanya Ngeri kita banget ya. bahas tentang gagal ginjal ini, karena organ ini adalah yang sangat penting bagi tubuh kita. ya. Karena fungsi ginjal itu Mbak Nena menyaring semua limbah dalam tubuh kita yang berupa cairan. Oh, Iya. jadi sampah-sampah yang Iya, bentuknya liquid itu yang betul. kerja si ginjal gitu ya. Contohnya kita minum kopi kan nggak keluar kopi ya. Ya. Nah, Jadi disaring dulu sama ginjal, disaring baru sama nanti ginjal. sisa-sisanya itu yang keluar lewat Betul. urin ya. Mhm. Jadi penyakit ginjal itu, karena kan ginjal itu sehari dia menyaring kurang lebih 120 sampai 150 liter per hari dia menyaring. 120 Iya, sampai 150 liter per hari. Padahal kita minum sehari nggak nyampe segitu ya Pak? Ya kan kita makan juga apa segala macam ya. Oke. Cairan-cairan yang kita makan, kita minum. Ya tapi pengeluarannya bisa 1 sampai 2 liter lah per hari, kurang lebih seperti itu. Oke, berarti berat juga Iya. 120 sampai 150 liter per hari kerja ginjal. Can you imagine itu udah banyak banget tuh air ya. Betul. Apalagi limbah bentuknya gitu ya. Iya. Oke. Ini Nah. kasus gagal ginjal sendiri sebetulnya cukup banyak kah di Indonesia? Oh sangat banyak. Dan dari ke hari penderitanya makin banyak bukan makin berkurang itu masalahnya kan. Karena tugas ginjal itu kan menyaring limbah cairan di dalam tubuh kita ya. Di dalam ginjal itu ada yang namanya nefron. Terdiri dari glomerulus. Nah, glomerulus dan tubulus ya. Jadi dia menyaring yang disaring itu cairan yang sampah dibuang, kita buang melalui berkemih ya dengan urin. Tapi kalau ginjal itu juga ada yang tidak perlu dibuang dikembalikan. Seperti apa? Sel darah merah. Kemudian juga sisa protein ya kan, kemudian juga ada mineral, itu harusnya kembali lagi beredar ke dalam sistem tubuh. Oke, berarti artinya gini, enggak cuman asupan makanan, tapi termasuk juga darah karena itu bentuknya cari itu Iya. ginjal kerja untuk Jadi dia nyaring itu juga. mencegah sel darah dan protein darah kita keluar dari tubuh. Selanjutnya juga mineral juga dia cegah. Jadi kalau mereka yang sudah gagal ginjal itu biasanya kalau dites urinnya itu kan pasti ada sel darah merahnya keluar juga. Kemudian juga ada proteinnya seperti albumin sama ureumnya juga keluar ya. Nah itu itu indikasi bahwa kita punya ginjal sudah saringannya rusak. Oke, gitu kan. makanya sampai darahnya keluar karena harusnya kan oleh ginjal ditahan untuk dimasukkan Iya, ke tubuh lagi gitu, Pak. betul. Oke. Nah jadi kalau kita sudah kena masalah dengan gagal ginjal itu kan otomatis tubuh kita nggak bisa menyaring toksik atau racun-racun dalam tubuh, nggak optimal. Kemudian ada zat-zat penting juga mau nggak mau keluar gitu ya. Akibatnya apa? Ya kita penyakitnya makin parah. Dan akibatnya biasanya kalau gagal ginjal itu fungsi ginjal kita menurun dari 100%, 80%, 70% sampai lama-lama kita mau nggak mau cuci darah. Awalnya cuci darah bisa sebulan sekali, tapi kalau kita nggak berusaha untuk kembali sehat, lama-lama 2 minggu sekali, lama-lama seminggu sekali, lama-lama seminggu 2 kali, lama-lama seminggu 3 kali. Ginjal kita tinggal pajangan aja kemungkinan. Oke. Karena apa? Karena udah nggak bisa berfungsi karena sudah rusak. Nah itu yang harus kita hindari kalau kita ingin hidup sehat, segar, bugar, awet muda. Kita jaga organ-organ kita itu tetap terawat sampai di
usia berapapun. Oke, Kan automatically gitu. kalau ginjal itu tidak berfungsi dengan baik, makanya racun masuk lagi ke tubuh ya Pak Iya. ya. Dan itu akan menimbulkan masalah baru pastinya begitu. Betul, karena kan pertama ya fungsi ginjal juga menghasilkan enzim renin ya. Enzim ini yang mengatur atau menjaga tekanan darah kita agar normal, karena juga mengatur kadar garam dalam tubuh kita tetap normal. Kemudian dia juga menghasilkan hormon eritropoietin ya. Ini yang untuk merangsang sum-sum tulang kita itu untuk menghasilkan sel darah merah. Juga memproduksi vitamin D. Jadi fungsi ginjal itu Banyak bukan sekedar menyaring limbah cairan, juga menghasilkan enzim renin, menghasilkan enzim eritropoietin, memproduksi vitamin D. Jadi kalau orang yang sudah punya masalah dengan fungsi ginjalnya memburuk, otomatis tekanan darahnya nggak stabil dong, karena kan enzim reninnya nggak bisa diproduksi Iya, iya, optimal iya, dengan betul, ginjal. betul, oke. Kemudian sel darah merahnya juga nggak optimal karena hormon eritropoietinnya ya, itu yang biasanya diproduksi oleh ginjal juga menurun. Kemudian vitamin D-nya juga menurun, akibatnya kesehatan tulang kan otomatis terganggu kalau kita punya Iya, masalah dengan vitamin D. Karena tugasnya ginjal itu berat. Oleh sebab itu sayangilah ginjal Anda. Ini yang seringkali awareness kita tuh nggak nyampe ke situ ya Pak Nyoto ya. Biasanya yang penting-penting doang ada jantung Iya. gitu. Padahal sebetulnya ada ginjal yang notabene 2, ada di pinggang ya Pak ya, Iya, betul, lokasinya. lokasinya di pinggang. Itu yang punya fungsi dahsyat banget buat tubuh kita ini. Makanya sayangi ginjal. Bagaimana caranya agar kita bisa menjaga kesehatan ginjal ini terus bisa optimal? Nanti Betul. kita akan bahas lebih jauh. Jangan lupa bahwa talk show ini dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif yang diproses dingin. Kita kembali setelah break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, Ziman Lovers, kita lanjut lagi. Jangan lupa ya, subscribe juga nonton channel YouTube-nya. Ada Ziman Herbal ya. Jadi at anytime kalau misalnya kamu punya masalah nih, ada saudara atau kamu sendiri dan pengen tahu tuh apa ya, gimana caranya ya untuk kita bisa mengatasi problem kesehatan ini, tonton YouTube-nya ya, Ziman Herbal. Dan tentu saja talk show ini dipersembahkan oleh Ziman. Ziman ini apa sih? Ini adalah enzim antioksidan yang diproses dingin. Kita hari ini guys masih bahas mengenai gagal ginjal ya. Ini tadi Pak Nyoto udah cerita bahwa ternyata fungsinya ginjal tuh kagak main-main. Makanya nih Betul. Gusti Allah tuh kasih perlengkapan Tubuh kita, ya. organ yang sangat dahsyat ya, masing-masing Betul. punya fungsi sendiri-sendiri gitu. Jangan lupa yang pengen tanya langsung saja WhatsApp ya di 081511103103 081511103103. Pak Nyoto kita ulang. Jadi Ya. fungsi spesifik ginjal buat tubuh kita, buat manusia ini sebetulnya apa yang lebih spesifik lagi? Ya, apapun yang kita makan ya, yang berupa cairan, lama-lama jadi cairan itu kan, terus kita minum susu, minum soft drink, minum kopi, minum aqua, apa segala macam kan dalam tubuh kita kan bercampur. Minum-minuman pokoknya ya. Pokoknya semua cairan yang kita konsumsi. Sup termasuk ya. Iya kan, makanan yang bersup ya kan, Yang makan berkuah. mie Aceh ada kuahnya nggak termasuk, pokoknya ada Jadi kuah-kuahnya lapar lah ya. nih. Jadi artinya apa? Semua itu cairan dicuci atau disaring di ginjal. Jadi tugas ginjal itu berat sekali, menyaring semua sampah-sampah metabolisme kita yang berupa cairan disaring di ginjal. Nah, karena yang namanya saringan itu di ginjal namanya nefron, ada glomerulus, ada tubulus, bahkan yang dibutuhkan tubuh itu dicegah keluar. Jadi kalau mau keluar dicegah sama ginjal. Yang baik-baik nggak boleh keluar, Ya, untuk masuk. contohnya apa? Oke. Misalnya protein nggak bisa keluar, mineral penting nggak bisa keluar, ya kan? Itu dicegah sama ginjal. Termasuk sel-sel darah merah juga dicegah keluar, ya kan? Karena kalau bercampur dengan cairan tersebut. Oleh sebab itu, yang penting-penting dicegah, yang sampah-sampah dibuang, itu kerjanya ginjal. Keren, Cuma kalau ginjal kita itu saringannya rusak, nah itu yang jadi masalah, yang berguna terbuang dan yang sampah malah ketahan di dalam tubuh. Sama, jadi nggak bisa lakukan filterisasi ya Iya, Pak ya. Jadi kebuang akibatnya semua. Apalagi fungsi ginjal itu kan bukan menyaring, dia juga menghasilkan hormon eritropoietin ya. Hormon eritropoietin itu yang fungsinya untuk apa? Merangsang sum-sum tulang kita untuk menghasilkan sel darah merah gitu kan. Juga menghasilkan enzim renin. Enzim renin ini kan menjaga tekanan darah kita di tekanan yang normal. Jadi tekanan darah kita itu bisa tinggi, bisa rendah, itu ada stabilisatornya. Saya berusaha apa ya, homeostatisnya lah ya. Itu fungsinya ginjal dengan enzim renin yang dihasilkan Oke. oleh ginjal. Jadi kalau orang yang sudah punya tekanan darahnya nggak terkontrol, itu Cek indikasi ginjalnya ya. ginjalnya bermasalah. Oke. Kemudian kita punya tulang bisa kuat, syaratnya ada vitamin D. Vitamin D ini juga
ternyata dibentuk juga oleh Ginjal. Jadi kesehatan tulang juga termasuk dari fungsi ginjal. Nah, jadi kalau gejala gagal ginjal itu masalahnya kalau stadium 1 sampai dengan 3 itu nggak kedeteksi. Oh gitu. Iya, orang enak-enak aja 1 gitu sampai kan. 3 belum terdeteksi. Jadi tiba-tiba kalau itu kan banyak orang ya begitu penyakitnya badannya udah bengkak-bengkak ya kan. Kemudian juga buang air kecil juga berkemihnya tinggal sedikit ya kan. Kemudian udah deh cek ke dokter, dicek ternyata kadar uriumnya tinggi, albuminnya tinggi. Dokter bilang, "Ini kamu udah gagal ginjal, mesti cuci darah." Waduh. Itu rata-rata mereka nggak ngeh stadium 1 sampai stadium 3. Oh, oke. Tahu-tahu udah stadium 4 cuci darah. Ternyata baru berapa hari dokter suruh cuci darah lagi. Karena apa? Toksiknya lewat banyak. Oke. Nah, itu penyebabnya gagal ginjal kronik itu banyak yang nggak sadari. Nah, makanya kita sharing di sini agar jangan sampai kita kena penyakit gagal ginjal sampai kronis, akibatnya seminggu ada cuci darah sampai 3 kali. Aduh, nauzubillah. Oke, gini, Nah. sekarang berarti yang paling penting buat kita adalah bagaimana menjaga agar ginjal kita tetap sehat dan Betul. fungsinya optimal gitu ya. Sebelum nanti kita akan bahas ciri-cirinya gimana sih kalau misalnya ginjal itu ada gangguan gitu ya. Ya. Nah, kita coba antisipasinya dulu, Pak. Bagaimana caranya untuk kita bisa tetap menjaga ginjal ini? Nah, rata-rata itu masalahnya penyakit gagal ginjal itu penyakit sekunder, bukan penyakit primer. Jadi, kalau penyakit primer itu dia penyebab dari penyakit gagal ginjal ini. Contoh kalau orang yang tekanan darahnya tinggi terus, nggak pernah turun, Ginjalnya bisa akibatnya terganggu. ginjalnya bisa terganggu. Contoh nih saringan air ya, ada tekanan airnya kalau normal, saringannya kan awet. Tapi kalau tekanan airnya itu kelewat kuat, saringannya lama-lama kan bocor, Aus, rusak. Nah, mereka yang punya tekanan darah tinggi punya risiko penyakit gagal ginjal kronik atau gagal ginjal kronis ya. Kemudian mereka yang punya gula darah tinggi. Contoh kalau darah kita itu gulanya tinggi, kan ginjal mencuci darah yang banyak gula Berat ya? berat karena kan darahnya kental. Dan gula itu sifatnya acidic atau asam, akibatnya merusak karena sifatnya korosif kan. Nah, kalau pembuluh darah kita aja bisa karatan gitu ya, korosif akibat gula, Apalagi apalagi pusatnya saringan yang ginjal kerjanya, kita. Makanya berat. banyak orang yang diabetes kronis, tekanan darah tinggi kronis, itu kan primer. Sekundernya jadi penyakit Di gagal ginjalnya. ginjal. Oke. Tapi kadang-kadang orang nggak perhatikan stadium 1 udah ada gejala, misalnya berkemih, berbusa gitu kan. Berkemihnya juga cairannya pekat, warnanya nggak normal gitu kan. Kalau orang sehat kan berkemih airnya bening gitu ya. Ini walaupun minum air banyak kok warnanya Tetap aja keruh ya. keruh gitu kan. Nah, itu dia cuek-cuek aja karena badannya masih asik-asik aja gitu buat main, buat aktivitas gitu kan. Tapi kalau udah sampai stadium 4, 5, badan udah bengkak-bengkak, badan udah lemes, udah keracunan limbah cairan tubuh, ya kan? Akibatnya apa? Badan gatal-gatal misalnya kan. Dicek, waduh ini ada sel darah merahnya udah keluar di urin. Urium kreatininnya udah di urin udah banyak. Dokter langsung, waduh harus segera cuci darah. Kalau nggak keracunan dari limbah cairan kita sendiri. Nah, itulah yang berbahaya. Akibatnya apa? Saya belum pernah dengar cerita tuh orang yang gagal ginjal lama-lama cuci darahnya melandai atau berkurang. Rata-rata Semakin tadinya sering sebulan sekali, lama-lama 2 minggu sekali, seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Itu yang harus kita hindari. Aduh, Gitu. aduh, jadi sedih deh rasanya ya. Makanya jangan cuman sakit hati, karena hati-hati juga nih ginjalnya juga Iya. nih. Sayangnya ginjalmu jadi lucu nggak nih? Megangin pinggangnya. Oke. Baik, nanti kita akan bahas lebih jauh. Ini warning ya. Kadang-kala Iya. tadi kata Pak Nyoto bener, kita tuh nggak nyadar bahwa ada loh nih organ kita yang Betul. suka ke-skip ya Pak ya, nggak diperhatikan. Nanti kita akan lanjut lagi setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Jangan lupa ya konsumsi Ziman ya, Ziman Lovers. Aku juga apa Nyoto, aku mau Iya. minum Ziman, lihat ya, Ziman Lovers ya. Saya 5 tetes Pak sehari 3 kali. Ya, kita bisa jaga kesehatan hanya dengan Makanya 5 tetes segar sehari bugar 5 ya. kali. Betul. Oke. Aduh, rasanya sih asik sih. Betul. Kita lanjut lagi. Rasanya Kita ngangenin. Kayak penyiarnya ya Pak. Ayo. Iya. Kayak Pak Nyoto juga. Kita masih bahas mengenai gagal ginjal ya. Yang pengen berinteraksi, pengen nanya boleh WhatsApp di 081511103103 dan ini dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif yang diproses dingin.
Pak Nyoto, Yup. ini kan tadi serem banget nih Pak Nyoto. Wah, udah cerita banyak ya. Kadang-kala kita tuh pada nggak nyadar gitu ya. Nah, tapi sebetulnya, even ini adalah penyakit sekunder ya. Iya. Tapi kita juga harus dari sekarang untuk menjaga. Sebab-sebabnya apa sih yang bikin kita jadi sakit ginjal itu? Sebab-sebabnya itu kalau yang umum itu kebanyakan konsumsi makanan yang protein tinggi. Jadi kalau Seafood kita gitu. makanan yang banyak daging-daging itu kan limbah proteinnya tinggi, itu kerja ginjal berat, ya kan? Bahkan ada orang yang ikut binaraga, apa tuh olahraga binaraga, dia kan ada tuh alat untuk memperbesar otot gitu ya. massa Dia otot. overdosis konsumsinya, memperberat ginjal, bisa gagal ginjal. Oke. Jadi ada orang yang pengen ototnya cepet-cepet gede gitu kan, konsumsi Proteinnya proteinnya itu yang dibanyakin. bubuk-bubuk itu dibanyakin, itu memperberat fungsi ginjal, bisa gagal ginjal. Oke. Protein itu berarti kayak tadi ya, daging, Daging, telur, seafood ya banyak proteinnya iya, kok. ya Oke. kan. Jadi kalau overdosis ginjal kita kerja berat, lama-lama kita bisa sakit ginjal. Tunggu, overdosis berarti harusnya Kita kalau makan sesuatu nggak boleh berlebihan, apalagi yang ada takarannya. ada takarannya, yang dibutuhkan aja oleh tubuh kita. Kalau berlebihan, tubuh kita nggak bisa buang toksiknya, memperberat salah satu organ, kita bisa gagal ginjal. Apalagi makanan itu kaya dengan kadar asam amino atau proteinnya tinggi. Kemudian juga ada yang dehidrasi, jadi kurang minum pun itu juga membuat kita gagal ginjal. Oke. Kemudian kebanyakan konsumsi obat-obat antibiotik yang keras, apalagi nggak pakai resep, ya kan, asal apa namanya suka-suka dia lah ngeresepin. Kan banyak orang yang nggak pakai tanya sama medis atau dokter, Asal ini beli ya, berapa diminum jumlahnya, ya. asal beli sendiri, padahal antibiotik keras itu bisa merusak gagal ginjal Oke. juga. Kalau Kemudian, minum tadi memang normalnya sehari berapa liter? normalnya sehari berapa liter itu tergantung Berat badan. aktivitas, berat badan, ya Oke. kan. Yang paling penting kita kalau bisa sering berkemih pada saat kita buang air kecilnya warnanya sudah keruh, itu berarti kita dehidrasi. Udah worry ya, alert. Ya, jadi alertnya itu warna air kemih kita. air pipis kan? ya. Kalau kita nggak minum-minum pas kali kita berkemih pasti warnanya coklat, ya kan? Itu pasti dehidrasi. Jadi kalau kita berkemih, usahakan air kemih kita itu bening, berarti kita nggak dehidrasi karena kita sering minum seperti itu. Oke. Kemudian juga kita kerja berat, duduk kelamaan, nggak pernah olahraga, itu juga penyebab gagal ginjal kronik. Apalagi konsumsi obat-obatan narkoba, minum-minuman keras, itu juga mempengaruhi fungsi ginjal. Bayangkan kalau kita konsumsi alkohol, ginjal kita kerendam sama alkohol terus-menerus, kan lama-lama bisa cuci darah, ginjal kita rusak. Nah, itu juga penyebab dari gagal ginjal. Tapi juga biasanya ada orang kena penyakit autoimun seperti lupus. Autoimun itu imunitasnya menyerang ginjalnya, akibatnya ginjalnya rusak, itu juga bisa. Kemudian memang ada penyakit diabetes kronis yang tadi saya sebutkan ya, kemudian juga ada penyakit hipertensi dan lain sebagainya, itu bisa menyebabkan penyakit gagal ginjal. Oke. Ya, jadi kita mesti waspada deh, jangan sampai kita kena penyakit gagal ginjal karena aduh nggak nyaman banget deh kalau udah kena, ya kan. Sakit apa aja nggak ada yang nyaman ya. Oke. Apalagi ini penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Yoi. Terus Pak, gejala-gejala yang langsung keras sama kita gimana? Misalnya pinggangnya Oke. suka pegel, suka nyeri gitu? Itu juga termasuk ciri-ciri ginjal kita bermasalah, ya kan. Jadi kalau kita itu kita kan biasanya cek ureum kreatininnya ya, albuminnya itu kalau di atas normal berarti kita udah masalah dengan ginjal kita. Cuma dari fisik aja kita udah merasa kalau kita itu mudah lelah, kulit kering dan gatal-gatal, kemudian kalau kita berkemih atau buang air kecil itu keluar darah gitu kan. Kemudian urinnya juga berbusa, kemudian suka ada bengkak-bengkak di tangan atau di kaki, ya kan? Itu juga hati-hati, ginjal kita udah mulai bermasalah itu. Pembengkakan pada area mata, nafsu makan kita berkurang, ya kan? Otot kita sering kram. Kan fungsi ginjal tadi adalah mencegah mineral keluar dari tubuh kita kan. Orang yang kram oke. itu kan kurang mineral. Jadi kalau tubuh kita udah dikit-dikit kram, waduh ini pasti kurang mineral, ginjal bermasalah, ya kan? Kemudian juga frekuensi buang air kecil meningkat. Jadi sebelum mampet dulu meningkat dulu ya. Itu udah ciri-ciri gagal ginjal. Tapi kalau udah kronis tadi, tubuhnya bengkak-bengkak, ya kan, terus nafsu makan berkurang, kondisinya lemas, ya kan. Nah, itu udah kronik. Jangan-jangan udah tahap stadium 4 dan 5, dokter udah suruh cuci darah. Ini kan seperti kompleks banget ya Pak itu. sebetulnya ya. Penyakit sekunder juga ada sebab-sebabnya tadi apa ya. Iya. Kemudian sakit gagal ginjal itu menjadi seperti apa. Ini semuanya kan mengerikan begitu ya kalau kita Iya. membayangin. Nah, ada nggak sih suplemen yang bisa membantu kita Nah. untuk ya biar ginjal nih tetap aja Biar optimal. ginjal kita terawat bagus, Betul, ya tetap kan? cantik menarik gitu. Cantik menarik. Adakah?
Ada dong. Apa tuh? Apa kita bahas sekarang? Boleh sedikit sentingan dulu? Oke, jadi untuk merawat ginjal kita kan tadi kita sebut bahwa ginjal itu adalah penyakit akibat dari penyakit primer ya. Nah, ini ada suatu solusi di mana dia adalah makanan, nutrisi yang fungsinya adalah mampu mendetoksifikasi racun-racun dalam tubuh, menormalkan sistem hormonal, memperbaiki sistem metabolisme, kemudian juga melancarkan peredaran darah. Kalau kita konsumsi rutin, penyakit primer-primer ini menurun, seperti gula darah kita menjadi normal, tekanan darah kita menjadi normal, asam urat kita jadi normal. Karena asam urat ini juga memperparah fungsi ginjal loh ya. Jadi kalau orang makan daging larinya ke asam urat, pasti ginjalnya bermasalah. Oke. Nah, ini semua bisa didetoksifikasi, dibongkar, ya kan? Akibatnya apa? Fungsi ginjal kita itu bisa membaik kalau Ringan, kerjanya ya? ringan. Oke. Jadi konsumsi Ziman rutin 5 tetes pagi, siang, sore itu mencegah kita kena penyakit gagal ginjal. Bagi mereka yang udah punya penyakit kronis akibat metabolic disorder atau kerusakan sistem metabolisme, minum Zimannya itu rutin. Sehari jangan, kalau udah kronis jangan 5 tetes sehari sekali. Kalau bisa sehari bisa 4 kali sampai 5 kali. Parameternya kita cek setiap bulan raport kita. Apa itu Oke. raportnya? Kadar gula darah, kadar tekanan darah, kadar asam urat, kreatinin, albumin, metilguanidin, semuanya dicek deh. Medical check up yang Iya, rutin ya. Nanti oh ya saya selain konsumsi Ziman kok semuanya Membaik. membaik. Kita mesti rutin terus sampai protokol 3 bulan, setelah itu kita penjagaan. Oke, jadi Ziman Lovers, Ziman ini adalah memang cara efektif untuk melawan berbagai macam penyakit. Dan ini bukan obat ya, ini bukan obat. Ini adalah enzim ya. Betul. Mengandung makanan yang mengandung ekstrak enzim dari buah-buahan dengan antioksidan tinggi. Jadi kalau kita konsumsi Ziman setiap hari aman ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi Oke, setelah nah. commercial break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ya, Ziman Lovers, tadi udah sempat dibahas sedikit mengenai Ziman ini. Nah, mungkin bingung itu bisa belinya di mana gitu ya. Ini banyak banget, ada di apotek, ada di toko obat. Dan yang paling penting bisa juga pesan lewat nomor ini. Tinggal WhatsApp aja di 0877 90.300. 0877 90.300 ya. Langsung WA aja, nanti langsung dibantu oleh teman-teman dari Ziman ya. Kita masih lanjut mengenai gagal ginjal. Yang pengen berinteraksi boleh WhatsApp juga di 081 511 103 103. Tadi Pak Nyoto udah sempat singgung nih mengenai Ziman. Iya. Jadi ini adalah enzim. Betul. Detailnya dia terbuat dari apa sih? Oke, sebelumnya kita bahas dulu tentang bagaimana mencegah penyakit gagal ginjal kronis ya. Jadi kalau kita ingin terhindar dari penyakit gagal ginjal kronis tersebut yang sangat horor gitu ya. Rajin beraktivitas fisik dan berolahraga agar badan tetap bugar gitu kan. Kita jaga kadar gula darah kita, jaga kadar tekanan darah, jaga kadar asam urat senormal mungkin. Kemudian menjaga berat badan harus ideal karena banyak cerita obesitas juga memicu penyakit gagal ginjal ya. Kemudian minum air putih 8 sampai 10 gelas sehari. Jadi minum air putih jangan dikit-dikit ya kan. Kemudian kalau bisa jangan merokok atau minum alkohol berlebihan gitu ya. Jangan merokok ya. Sebab saya bilang merokok nanti ada yang matanya melek-melek. Periksa fungsi ginjal kita secara berkala gitu ya. Kemudian kita harus bagaimana? Kan tadi saya cerita mesti tekanan darah kita normal, gula darah kita normal, kadar asam urat kita normal. Kemudian jangan konsumsi obat-obat pereda nyeri sering-sering. Kan ada itu orang nggak yang sakit boleh ya? kepala, minum pereda nyeri, sakit kepala, pereda nyeri. Padahal masalahnya di lambung. Lama-lama obat pereda nyeri terus-menerus itu merusak ginjal juga. Makanya kalau bisa jadikanlah makananmu sebagai obat atau satu saat obat-obatan jadi makananmu. Nah, konsumsi Ziman ini itu kan sangat efektif, dia menurunkan kadar gula darah, kadar tekanan darah, kadar asam urat, meredakan segala inflamasi dan nyeri-nyeri secara alami. Jadi kan aman gitu ya. Kayak Dan- gini nih kemasannya iya. Ziman ya. Oke, Jadi terus otomatis itu bisa mencegah ginjal kita kena penyakit stadium ginjal yang 4 ke 5 tadi yang akibatnya cuci darah. Jadi konsumsi rutin Ziman itu mencegah dan merawat ginjal kita agar tercegah kena penyakit gagal ginjal kronik. Nah, kenapa bisa demikian? Karena di Ziman itu ada suatu senyawa biofitokimia yang aktif yang disebut iridoid. Ya, iridoid itu ternyata sangat efektif sekali merangsang
sel-sel kita itu meregenerasi kembali apabila sudah terjadi kerusakan. Tapi yang bisa dilakukan oleh Ziman itu kan dia detoksifikasi dulu sistem sampah-sampah dalam tubuh, menormalkan sistem metabolisme, menormalkan sistem hormonal, ginjal kita kerjanya ringan, akibatnya dia mampu menyembuhkan dirinya sendiri kalau kita konsumsi Ziman secara rutin. Oke. Cuma jangan udah cuci darah setiap hari baru cari Ziman, itu salah gitu ya. Udah telat Jadi ya. sebelum terjadinya fungsi ginjal kita itu memburuk, kita rawat kesehatan kita dengan konsumsi Ziman rutin. Parameternya ya kita mesti cek kadar kesehatan kita. Parameternya apa? Tekanan darah, kolesterol, gula darah, kemudian asam ureum, kreatinin, albumin, metilguanidin. Kemudian juga semuanya dicek. Kalau menuju normal, pasti ginjal kita juga kerjanya ringan, kita bisa sehat segar bugar sampai usia berapapun. Oke. Kan kalau kita misalnya udah kena penyakit nih Pak Nyoto, yang namanya asupan itu kan harus dijaga banget gitu ya. Betul. Nah, kenapa Ziman ini kok bisa ngebantu banget? Emang dia kandungannya itu apa saja yang tadi Bapak katakan buah-buahan gitu? Ya, jadi buah-buahnya ini kan buah-buahan ekstrak ya, dan kelebihan Ziman itu ekstraknya bukan ekstrak panas, ini ekstraksi dingin. Nah, ekstraksi dingin itu mempertahankan zat hidup yang disebut enzimatis dari buah-buahan itu. Nah, tubuh kita itu butuhnya adalah buah yang masih hidup. Contoh, makan pisang sama pisang goreng lebih berkhasiat yang pisang biasa daripada pisang goreng, karena yang udah dipanaskan jadi pisang goreng ini Udah digoreng udah banyak nggak zat yang hilang enzimnya, ya. ada banyak yang hilang. Kemudian kita konsumsi gado-gado sama di sini keredok ya. Lebih sehat keredok karena belum dipanaskan. Oh. Kalau kita makan gado-gado cuma dapat seratnya, tapi enzimnya antioksidan yang kuat nggak ada. Oh, Tapi karena kalau yang sayurnya masih udah direbus ya, kalau lalap-lalapan keredok itu mentah. masih segar. Nah, di Oke, Ziman oke. ini buah-buahannya itu ekstraksi dingin, jadi benar-benar pekat. Nah, yang didapatkan itu adalah zat aktifnya karena diproses dingin. Jadi berbeda sekali dengan nutrisi-nutrisi ataupun suplemen-suplemen lain yang di luar sana, karena dia ekstraksi dingin ini hanya teknologi paten Jepang dan adanya di Ziman. Oke. Gitu, yang oke. pakai Z ya. Iya. Z-I-M-A-N. Betul. Ziman, enzim antioksidan. Nah, itu singkatannya seperti itu. Ya, oke. Jadi kalau kita konsumsi Ziman rutin, otomatis dia tubuh kita itu punya kekuatan untuk mendetoks semua sampah-sampah di tubuh kita sampai ke tingkat sel. Jadi sampah yang ada di sel itu diperbaiki semua, akibatnya sel kita reseptor-reseptornya juga berfungsi optimal. Nah, kalau reseptornya berfungsi optimal, metabolisme dalam sel berfungsi optimal, akibatnya semua enzim dari tingkat seluler sampai ke tingkat organ itu bekerja baik, metabolisme kita bekerja baik. Kalau metabolisme kita bekerja baik, tubuh kita mampu menyembuhkan dirinya sendiri, otomatis kita bisa sehat segar bugar lagi. Dan kesehatan itu mahal nilainya. Setuju. Tapi sakit jauh lebih mahal. Betul. Ya, makanya biar nggak sakit, bikin kita hidup sehat bersama Ziman, oke? Jangan lupa yang pengen pesan langsung WhatsApp di 087 90.300, 0877 90.300. Masih ada satu sesi, kita akan jawab pertanyaan Anda setelah break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ya, Ziman Lovers, jangan salah ya kalau misalnya mau beli Ziman ya, seperti ini kemasannya. Saya cerita ya buat Ziman Lovers yang mungkin lagi dengerin aja. Jadi kardusnya itu kombinasi warnanya adalah pink kuning ya. Kemudian ada tulisannya Ziman, Z-I-M-A-N, oke. Nah, kalau misalnya nih sekarang kan banyak katanya yang beredar nggak jelas. Biar nggak ketipu, pesennya lewat WhatsApp aja di 0877 90.300, 0877 90.300. Like this ya. Nih seperti ini ya kemasan Ziman. Oke. Kita lanjut, ini ada pertanyaan nih Pak Nyoto. Yup. Dari Ibu Ajeng. Pak Nyoto mau nanya nih, Ziman ini apa ada kandungan kolagen? Ya, oke. Apa ini baik dan berpengaruh untuk kulit? Iya, oke, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi kolagen itu kan salah satu asam amino, dan asam amino itu bisa juga terdapat di herbal, ya kan? Tidak melulu ada di hewani, kan banyak kan kolagen banyaknya ada di sapi, kan ada kolagen sapi, kolagen ikan. Ternyata juga banyak di buah-buahan mengandung kolagen, tapi kolagen buah itu sebenarnya lebih
mudah diserap tubuh dibandingkan yang melulu dari hewani. Jadi Oh. kolagen dari herbal ya kan, dia sifatnya itu sangat membantu tubuh kita untuk kan kolagen itu dibutuhkan untuk jaringan ikat. Jadi antara sel dengan sel itu diikat dengan kolagen. Jadi kalau kolagennya itu menipis, akibatnya organ Bercerai-berai. kita bercerai-berai, kan mesti diikat dengan kolagen. Cuma kolagen bisa digunakan secara efektif, syaratnya ada vitamin C. Nah, kalau masalah vitamin C alaminya di Ziman itu sangat luar biasa vitamin C alaminya, karena buah-buahan itu kan kandungan antioksidannya yang disebut karoten beta karoten. Karoten bisa diubah menjadi vitamin C, ya kan? Bisa oke. diubah menjadi vitamin A, tergantung tubuh kita butuhnya apa. Baik. Dan itu banyak di Ziman. Ya, berikutnya nih Pak Nyoto. Apakah ada batasannya Ziman itu nggak boleh diminum oleh orang sakit apa gitu? Terus apakah Ziman boleh dan Ziman itu boleh diminum siapa saja? Oke, Ziman itu sebenarnya adalah makanan. Jadi kalau makanan itu siapa saja boleh makan, ya kan? Karena bukan obatan. Kalau obat-obatan harus tahu kandungannya apa, dosisnya apa, dan kontraindikasinya apa. Karena ini makanan, seperti katanya pisang itu boleh dikasih makan ke siapa aja, ya boleh dari anak kecil sampai usia lanjut kan. Kalau saya konsumsi buah delima bisa dikasih dari mana saja, dari anak kecil sampai usia lanjut. Kalau saya konsumsi minum jahe, ya dari kurang lebih analoginya seperti itu. Karena dalam satu botol Ziman itu kan ekstraksi dari saripati buah-buahan, yang namanya buah itu boleh dikonsumsi dari masa kecil sampai kita usia lanjut. Semakin kita sering memperkaya buah-buahan dan sayur-sayuran yang hidup, Semakin kita sehat. awet muda tambah sehat. Kalau kita konsumsinya malah makanan kemasan-kemasan yang produksi fabrikasi, makanan instan, umur kita pasti instan, saya garansi. Tapi konsumsi Ziman ini boleh dikonsumsi di segala umur. Semakin banyak, semakin kita awet muda, semakin kita segar bugar secara rutin. Oke, Tuh. berikutnya Pak Nyoto. Saya sudah 2 bulan ini minum obat kolesterol dan asam urat. Dan pemeriksaan terakhir kemarin dalam kondisi normal. Hanya HDL saya agak rendah nih Pak Nyoto, 41,9. Kali ini gula darah sesaatnya agak tinggi, 143. Saya juga akhir-akhir ini sering sakit kepala nih Pak Nyoto. Kadang-kadang tangan kiri saya juga kalau bangun tidur itu suka kebas-kebas. Mohon saran penggunaan Ziman dan apakah boleh kombinasi Ziman dengan obat dokter untuk kolesterol dan asam urat? Oke, itu pertanyaan bagus sekali ya. Jadi kalau bisa, kita makanan yang berpotensi memicu kolesterol dan asam urat kita tinggi, kita kurangi, kita hindari. Kalau perlu kita ucapkan bye-bye dulu gitu ya. Kemudian kita konsumsi Ziman dengan obat-obatan itu boleh, karena tidak mungkin benturan karena ini obat, yang satunya lagi makanan. Oke. Tapi kalau memang kita lebih aman, kasih jeda waktu 30 menit ya. Kemudian HDL itu itu adalah lemak baik yang fungsinya detoksifikasi semua pembuluh darah kita. Kalau LDL itu kan sifatnya untuk menutup kerusakan di sel-sel kita. Jadi HDL itu sebenarnya tukang sampah, mengangkut semua lemak-lemak jahat kita, LDL. Jadi proporsionalnya itu LDL harus lebih sedikit, HDL-nya tinggi. Nah, itu mesti disimbangkan. Konsumsi Ziman rutin itu mampu membuat tubuh kita normal semua parameter kesehatan kita. Jadi fix ya bahwa Ziman ini aman buat siapa aja. Aman buat yang sehat untuk pencegahan, aman juga buat yang sakit. Makanya jangan lupa langsung saja pesan ke 0877 90.300. Pak Nyoto, terima kasih banyak sudah hadir hari Oke. ini ya. Luar biasa sekali. Sama-sama, Kita Mbak ketemu Ena. lagi minggu depan ya. Sampai stres jawabnya buru-buru saya. Pokoknya tambah sehat, tambah luar biasa ya. Oke. Oke, akhirnya saya Nina Amelia. Saya Nyoto Stianto, salam Salam sehat, awet bersama muda bersama Ziman. Ziman. Kita ketemu lagi minggu depan ya, Ziman Oke. lovers. Thanks a lot for joining us.